cepat. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ini sungai kita, sungai hidup kita. Sungai Tigris tadi adalah lambang dari kekuatan, ya, lambang dari kekuatan. Dan kita baca sedikit mengenai penjelasan. Jadi, the term river of life yaitu metafora dari journey of life kita. Jadi sungai-sungai ini melambangkan atau metafora dari perjalanan hidup kita yang selalu continuous ngeflow, ya, selalu itu perjalanan hidup kita itu nggak bisa berhenti, ya, dari kita bayi lahir oek-oek terus tumbuh jadi anak-anak, ya kan, tahu-tahu aja si Gwen sudah 7 bulan, ya, kok cepet ya, kemarin baru lahir sekarang udah 7 bulan, ya kan, nanti sebentar lagi dia udah usia balita gitu, ya kan, terus sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita tua, dan akhirnya masuk kuburan, masuk surga, ya. Jadi ini sungai itu melambangkan kehidupan kita yang tidak bisa berhenti, ngeflow, pasti ngeflow, ya. Jadi dia continuous terus menerus, tetapi di dalam perjalanannya memang kita banyak experience saya. Experience kita, pengalaman kita, baik yang enak maupun yang enggak enak, ya. Nah, kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa memahami sungai kehidupan kita bisa merencanakan sesuatu yang baik. Nah, itu tujuan hidup kita sebetulnya, merencanakan. Hidup itu tidak bisa terbendung, dia pasti akan ngeflow, tapi bagaimana kita bisa merencanakan hidup kita itu ada di dalam kebenaran Tuhan. Jadi maksudnya itu seperti itu, ya. Sungai Tigris itu maknanya kekuatan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu ya maknanya adalah yang merujuk kepada kemampuan atau tenaga, ya. Bisa tenaga itu bisa kekuatan fisik, tapi juga bisa kekuatan batin. Jadi roh kita juga punya tenaga. Tenaga itu apa sih, ya? Energi lah gitu, ya. Energi. Jadi memiliki kekuatan. Itu lambang dari Sungai Tigris. Bahasanya itu hidekel gitu, ya. Nah, kalau Sungai Efrat itu lambang dari kuasa, ya, jadi kemampuan untuk menggunakan kekuatan, ya, seperti wewenang, memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Dan sebetulnya waktu manusia diciptakan itu diberikan kekuatan seperti itu, kan. Manusia itu diberikan wewenang untuk memanage dunia gitu, ya, untuk memelihara dunia gitu, ya, untuk mengusahakan. Itu diberikan kuasa oleh Tuhan seperti itu, dan dia juga diberikan kekuatan yang luar biasa sebetulnya, ya. Sayangnya aja kita jatuh di dalam Adam Hawa, itu nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, ya, sehingga kehilangan dua sungai yang lagi itu. Kalau dua sungai yang hilang itu balik lagi ke kita, wah, kita udah jadi manusia yang sempurna, ya. Kita punya kuasa, punya kekuatan, kita punya kehidupan, kita punya keabadian. Ya wes, itu sebetulnya human being itu diciptakan oleh Tuhan harusnya seperti itu. Cuma sayang duanya hilang, tinggal kekuatan dan kuasa aja yang bisa, yang masih disisakan oleh Tuhan supaya kita tetap survive di hidup di dunia. Walaupun banyak experience yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Jadi, nah, ini mungkin Ina bisa nyoba nih, ya. Bisa nyoba buat gambar sungai kehidupan untuk anak-anak, didik kita, supaya apa? Supaya dia punya planning masa depannya, cita-citanya itu kemana. Ini bagus juga ini, ya. Mulai dari dia lahir sampai nanti dia masuk TK, SD itu dicatat semua, terus sampai SMP nanti kamu seperti apa kira-kira, SMA-nya mau SMA atau SMK, terus kuliahnya nanti di mana, terus nanti masa depanmu seperti apa, ya. Mungkin dari kecil sambil belajar bahasa Inggris, sambil membuat ini, nanti dibingkai, disimpan sampai dia dewasa. Benar nggak yang dia rencanakan itu terjadi nggak? Ya, ini bagus sekali ini, ide ini, ya. Saya lihat-lihat di internet, ada ternyata, ya, ada orang bule itu emang kreatif, ya. Jadi anak-anak di sana itu sekolah di sana itu anak-anak disuruh membuat sungai kehidupannya.
ya, membuat sungai kehidupannya dari dia lahir nanti sampai dia dewasa. Itu apa yang dia inginkan seperti itu. Ternyata kalau saya baca ya referensinya itu ternyata 90% ke atas itu terlaksana loh. Bisa hebat seperti itu. Bisa hebat seperti itu ya. Jadi kalau kita membuat rencana terus kita memang hidup kita benar di Tuhan berkenan gitu ya. Apa yang dulu dicita-citakan dari kecil itu bisa lah terencana. Tapi kalau saya cita-citanya jadi wong sakti, dia bingung deh ya. Aku nak cita-citanya jadi wong sakti, sungai kehidupannya kayak apa? Lalu cita-citanya jadi wong sakti itu sungai kehidupannya kayak apa? Ya ini intermezzo ya. Saya lanjut ya biar cepet ya. Sedikit lagi ya. Hari ini sih sebetulnya banyak tapi cepat lah. Nah, mari kita belajar tentang knowledge of God. Ya, kita belajar dari knowledge of God ini saya diberikan pengertian yang tadi mengenai dua sungai yang tersisa itu. Di sini ada dua garis, ya, garis vertikal dan garis horizontal. Ya, garis vertikalnya horizontal dulu deh. Garis horizontalnya itu yang warna merah. Dari daging bergeser ke roh. Ya, dari ini sungai kita. Ini saya sebut sebagai sungai Tigris, ya. Sungai yang arusnya kuat, ya. Yang satunya lagi garis yang vertikal, itu yang warna biru, itu dari hikmat manusia menjadi hikmat Allah. Itu saya sebut dengan wisdom atau kuasa. Jadi kita diberikan kita mau melihat kebenaran Allah itu lewat spirit of wisdom dan revelation. Ya, jadi wisdom dan revelation itu sebetulnya tidak bisa terpisahkan. Ya, kita diberikan spirit wisdom dan spirit dan revelation untuk mengenal knowledge of God, untuk mengenal kebenaran-kebenaran Allah. Dan ini sebetulnya adalah peta zaman atau apa ya? Setiap zaman itu ada apa ya? Ada ruang dan waktunya gitu, ada environment-nya sendiri-sendiri. Jadi kita bicara mengenai peta zaman, ya. Di sini ada 4 peta zaman, ya. Ada environment-nya masing-masing, ada SNK-nya, ada syarat dan kondisinya masing-masing, ya. Dari daging bergeser ke roh, ngeflow ya, jalannya ngeflow itu panahnya menuju dari daging, sungai itu mengalir dari hulu ke hilir, hulunya daging, hilirnya roh. Yang satu lagi sungai Efrat, ya, kuasa atau wisdom, itu mengalir, hulunya hikmat manusia dan hilirnya adalah hikmat Allah. Jadi jalannya itu satu arah, ngeflow dari daging ke roh, dari hikmat manusia ke hikmat Allah. Jadi yang namanya kuasa atau wisdom itu, ya, spirit of wisdom itu dari hikmat manusia bergeser ke hikmat Allah. Yang namanya spirit of revelation itu bergeser dari daging kepada roh, dari hidup daging kita, hidup lahiriah kita kepada hidup rohani kita. Nah, mari kita perhatikan 4 diagram ini, 4 zaman ini, ruang dan waktu yang berbeda. Ya, pertama itu kuadran 1. Kalau tadi kan saya ngomong mengenai kuadran 5. Ya, kuadran 5 itu langit ketiga. Nah, ini kita cerita mengenai langit 1, tapi ada langit keduanya juga nanti ya. Maksudnya langit keduanya itu apa ya? Ya karena manusia punya roh gitu ya. Nah, langit ke-1 ini pada zaman orang yang hanya hidup dari dagingnya, ya, dari lahiriahnya, dan hanya menggunakan hikmat manusia, ya. Jadi manusia di sini itu masih raw itu apa ya? Bahan baku mentah lah. Orang-orang yang masih mentah, ya. Dia hanya taunya pokoknya ya tubuhnya, ya, kekuatan tubuhnya dan hikmatnya hikmat manusia. Apakah manusia di sini bisa hidup sukses? Bisa, ya. Bisa. Kita tidak bicara mengenai benar atau salah ya, karena ini kan zaman yang berbeda. Ya, kalau zaman di kuadran 1 ini orang nggak akan mengenal Tuhan gitu. Ya dia kenalnya ya dirinya sendiri, kekuatannya itu ya kekuatan badannya dan hikmatnya pikirannya ya hikmat manusia.
Apakah bisa sukses? Bisa. Apakah bisa sukses? Bisa. Karena manusia di sini diberikan oleh Tuhan itu akal, ya, sama budi gitu. Jadi di sini dia mengandalkan IQ-nya, ya, dan apa cara memanage emosionalnya dari IQ dan EQ, ya, intelektualnya dan emosionalnya. Dia mengandalkan hanya dua itu aja. Tapi memang bisa sukses, ya, bisa sukses juga. Makanya kenapa kalau kita punya anak mesti harus sekolah, ya. Kita kan apa teman-teman sekolah semua, ya. Untungnya orang tua kita itu menyekolahkan kita, untung, ya, sehingga kita bisa survive dalam hidup. Tapi kalau ada yang sampai nggak mampu menyekolahkan anaknya itu ya kasihan juga sih, ya. Ada ya orang-orang yang nggak beruntung, yang orang tuanya nggak concern untuk nyokolain anaknya, itu juga ya kasihan lah, ya. Untung kita nggak seperti itu. Paling nggak kita sekolah lah. Walaupun sekolah bodoh ya wis lah, penting sekolah. Ya kan? Nah, orang-orang yang ada di kuadran satu itu cuma mengandalkan IQ dan EQ-nya. Ya, dia belum mengenal yang kecerdasan ketiga yang dulu saya pernah ngomong, spiritual quotient-nya dia belum mengenal. Ya, nah orang-orang yang dia ada di kuadran satu itu akhirnya memahami, ya, dengan IQ dan EQ-nya, dengan intelektual dan emosional yang bagus, itu kayaknya kok nggak cukup tuh gini. Kalau dia tiba-tiba dia dapat masalah, kok aku tambah tua ya, kok aku mulai sakit-sakitan ya. Apalagi kalau dapat sakit yang kronis, ya, udah diobatin, udah kesana kesini nggak sembuh-sembuh, ya kan? Dia mulai, kok hokiku udah hilang ya, kok daganganku ora laris ya, ya, dan segala macamnya. Saya mau sedikit kesaksian, ya. Ada waktu saya sedikit kesaksian. Di tempat saya di Harapan Indah ini ada satu jalan yang pusat kuliner ramai gitu. Di sana ada kelompok Jawa. Kelompok orang Jawa ini biasanya dari Tegal, ya. Di Tegal itu jualannya ya macam-macam lah, ya. Mungkin warung Tegal dan segala macamnya. Ada juga yang apa? Ada juga yang jualan bakmi dan segala macamnya. Nanti ada kelompok Madura. Kelompok Madura ini mesti sate. Sate sama apa, bebek apa itu istilahnya, nasi bebek gitu, ya. Terus sama apalagi ya kalau kelompok Madura itu. Ada kelompok Padang. Kelompok Padang itu pasti sate Padang. Ya, nanti ada kelompok Sunda. Kelompok Sunda itu biasanya ya jualannya apa ya, kelompok Sunda ini yang terkenal. Tapi ada juga kelompok Jawa Timur. Kalau kelompok Jawa Timur itu pecel lele itu pasti orang-orang Jawa Timur itu kalau di sini. Ya, nah, ada suatu cerita begini. Dia 3 bulan sekali mesti harus balik ke kampung. Kenapa balik ke kampung? Golek pesugihan katanya. Istilah kasarnya itu cari pesugihan, tapi ya nggak ngomong pesugihan gitu. Jadi dia cari supaya nanti dagangannya laris. Dan itu ada intervalnya. Kalau yang 3 bulan bayarnya lebih murah. Tapi kalau 6 bulan bayarnya lebih larang. Jadi nggak usah 3 bulan sekali, tapi cuma 6 bulan sekali. Itu bayarnya yang tengah-tengah, yang paling mahal lagi kalau setahun sekali. Ya, karena dia percaya di situ, ya memang laris juga sih dagangannya. Nah, orang-orang yang sudah menggunakan seperti itu, dia tuh sudah tahu bahwa hidupnya mesti harus bergeser ke kuadran kedua. Ya. Jadi dia sudah mulai mengenal ya yang namanya spiritual quotient. Ya. Jadi hidupnya ini sudah mulai bergeser seperti itu. Ya. Dia mulai mengenal spiritualnya. Dia mulai mengenal ada langit kedua, ada dunia roh di dalam kehidupan manusia, tapi tetap menggunakan hikmat manusia. Jadi dia sudah mengenal rohaninya, mengenal spiritualnya, tetapi masih menggunakan hikmat manusia. Nah, sebelum saya lanjutkannya, di situ kan saya bagi ya. Kalau yang bawah itu kan warnanya agak gelap, mau saya kasih warna hitam, tapi nanti gambarnya nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu memang saya bagi dua. Yang gelap di kuadran 1 dan kuadran 2 dibanding yang atas, yang putih-putih, itu memang ada maksudnya. Yang bawah itu dimensi, kalau Anda mau lihat itu dimensinya perjanjian lama. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Alkitab. Ini adalah dimensi ketika
dunia ini masih ada di dalam kegelapan, murni kegelapan. Apakah orang satu dan orang kedua ini tidak mengenal Allah? Dia mengenal Allah, tapi Allah yang dibuat sendiri. Ya. Rasul Paulus mengatakan memang banyak Allah, tetapi Allah yang sejati itu ya Yahweh, dia ngomongnya begitu, itu Tuhan kita gitu ya. Jadi orang yang ada di kuadran satu, kalau yang kuadran satu tidak mengenal sama sekali karena dia kecerdasan spiritualnya belum terbentuk. Tapi begitu dia ada di kuadran kedua, dia sebetulnya sudah mengenal konsep-konsep Tuhan, konsep-konsep Allah ya. Ada dia mulai minta bantuan kepada yang spiritual, minta bantuan kepada makhluk-makhluk astral. Ya kayak tadi kan, kalau dulu zaman saya pernah diajak ke Gunung Kawi, kan tujuannya tetap sama. Kita meminta suatu kekuatan, ya, atau minta suatu kuasa dan kekuatan supaya hidup kita ini lebih bagus mungkin, atau bisnisnya dilancarkan, atau kesehatannya biar bagus, sakitnya biar sembuh. Dia akan meminta bantuan di luar manusia. Jadi dia meminta bantuan spiritual lah, istilahnya seperti itu. Ya, kehidupannya seperti itu. Tetapi ya ketika zaman sekarang ini zaman perjanjian lama, ya apakah salah? Yang ini kita cerita bukan salah dan benar. Memang mentoknya sampai di situ. Dulu saya juga mentoknya sampai di kuadran 2, ya. Tetapi setelah tahun Masehi, ketika janji Allah itu digenapinya, ya ketika keselamatan itu Tuhan berikan, ketika anaknya yang tunggal itu diutus untuk turun ke bumi, firman Allah yang menjadi manusia, nah mulailah terbuka terang. Ya, terang itu dua kuadran yang di atas. Nah kita sekarang masuk di kuadran 3. Ya. Dengan kasih karunia Allah, dengan anugerah yang Tuhan berikan, kita mulai bisa hidup di kuadran yang ketiga. Kita hidup di dalam terang Allah. Ya, kita tidak hidup lagi di dalam dunia kegelapan. Bagaimana dengan orang-orang yang masih ada di kuadran kedua? Ya, harus mengenal Injil. Ya, tapi kalau mereka sudah mengenal Injil masih maunya di dunia gelap, ya mungkin mereka kambing bukan domba. Kan Tuhan sudah mengatakannya, manusia itu tidak bisa kok mencapai kuadran 3 atau nanti yang kuadran keempat ini selanjutnya ya. Apalagi sampai kuadran kelima tanpa karunia Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau memang Allah nggak milih, ya buat kita mau gimana wis mbok injili sampai kita kesel ngomongnya, kita injilin terus dia berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, memang orang mudeng-mudeng, memang dia maunya dengan kekeh, dia maunya ada di kuadran 2, ya udah, ya mudah-mudahan dia dapat pencerahan yang lebih bagus. Yang penting jangan masuk ke Hades gitu ya. Ya kalau kita ikut Buddha ya mudah-mudahan bisa reinkarnasi. Daripada arwahnya gentayangan atau masuk ke Hades, ya kalau masih ada waktu reinkarnasi ya bolehlah reinkarnasi. Tapi kalau aku nggak mau, aku tujuanku untuk mutus reinkarnasi. Ya kalau aku nggak mau, makanya aku mesti ikut Tuhan Yesus. Aku nggak mau reinkarnasi. Ini adalah reinkarnasiku yang terakhir. Kalau saya berprinsip hari ini, hidup saya yang sekarang ini adalah reinkarnasi saya yang terakhir. Saya harus mencapai kesempurnaan dalam hidup. Makanya kita masuk di dalam kuadran 3. Tapi kuadran 3 ini penuh dengan intrik. Ya, sayang sekali gitu. Kuadran 3 ini disebut dengan eksklesia. Eksklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terangnya Tuhan. Itu yang dimaksud dengan eksklesia. Sayang, tapi 1000 sayang. Eksklesia ini ternyata sudah masuk di dalam politik, makanya jadinya agama. Jadi kalau kita ngomong agama, itu pasti ngomongnya politik. Ya, di dalam politik ada agama, di dalam agama pasti ada politik. Ya, nah, kita terjebak. Orang-orang eksklesia ini terjebak politik sejak kapan kira-kira?
Ya, orang-orang eksklesia ini terjebak politik itu sejak sekitar tahun 313. Jadi waktu itu kerajaan Romawi itu tiba-tiba melunak terhadap orang-orang Kristen gitu ya. Dia mulai orang-orang Kristen itu mulai diberikan apa ya, kelunakan lah ya. Dia tahun 313 itu ada namanya Maklumat Milan. Ya, Maklumat Milan itu melegalkan agama Kristen. Jadi kalau dulu tuh agama Kristen dipersekusi, doya-oya dipateni, sejak tahun 313 itu mulai lunak. Pemerintah Romawi itu mulai mulai dilegalkan lah agama. Dan tahun 313, kalau kita masih ingat di tahun 325, jadi tahun 313 Kristen itu mulai mendapat dilegalkannya, enggak dioyak-oyak, enggak dipersekusi, ya. Dari tahun 313 sampai tahun 325 itu ada tahun 325 itu ada Konsili Nikea. Konsili Nicea ya. Apa itu Konsili Nicea? Konsili Nicea adalah waktu itu ada muktamar, ya, ada meeting besar-besaran orang-orang Kristen, patriat-patriatnya, uskup-uskupnya lah gitu ya, pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinannya itu meeting, rapat, muktamar. Tujuannya apa? Untuk melawan bidah-bidah. Nah, jadi waktu Kristen itu mendapat legalitas dari negara, itu ternyata bidah-bidah itu juga semakin banyak muncul. Sampai hari ini bidah-bidah itu masih ada, bidah-bidah Kristen. Ya, contohnya ya saksi Yehova, ya kan, dan yang lain-lainnya, banyaklah bidah-bidah Kristen itu sampai dengan hari ini. Jadi ketika kekristenan itu menjadi agama atau kekristenan itu diadopsi oleh negara, ya, masuk di dalam politik negara, itu mulai eksklesia ini mulai agak goyang lah gitu. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkannya, kita ini terjadi skisma besar, benar, dari skisma kecil sampai skisma besar, ya, dari yang tadinya satu tubuh mulai tukaran, ya, karena apa? Ya, mabuk agama, mabuk politik, mabuk kekuasaan. Ya. Jadi orang-orang yang ada di kuadran 3 ini, dia sudah mengenal hikmat Allah, sudah pasti. Dia sudah hafal Injil itu sudah pasti. Ya. Tapi sayang, hidupnya masih digandolin sama dagingnya. Mereka masih mabuk sama kedagingannya. Dia tidak bisa melupakan kedagingannya. Ya. Dan itu memang Tuhan izinkan, ya. Dihajar sama Tuhan sampai pecah, terjadi skisma, ada Katolik, ada Ortodok, begitu juga Katolik dipecah lagi sama Tuhan, diprotes, ada Protestan, dan Protestan dipecah lagi, ya, sampai hari ini katanya, ya, sampai hari ini setiap tahun itu ada ratusan denominasi baru Protestan itu muncul, terutama di mana? Terutama di Amerika. Setiap tahun itu ada gereja-gereja baru yang teologinya baru-baru semua. Denominasi baru itu paling banyak di Kristen, Protestan ya maksudnya. Banyak, ya, ajarannya tuh ya rada aneh-aneh sih, ngeri-ngeri sedap juga kalau kita ngikutin mereka. Kristen liberal itu, wah, wes kadang-kadang jengkelin juga. Tapi itu Tuhan izinkan. Nah, kalau kita ada di sini, itu Kitab Wahyu ngomongnya begini, kamu hidupnya masih suam-suam kuku. Kenapa suam-suam kuku? Karena kita masih mengandalkan manusia lahiriah kita. Walaupun kita sudah menggunakan hikmat Allah, tapi kita masih digondeli terus sama kedagingan kita. Ya, orang-orang yang di sini kita istilahnya kita ini cuma hanya sebagai customer atau klien dari gereja kita. Kita itu dianggap hanya sebagai klien atau customer. Pokoknya kalau di kuadran ketiga, yang penting itu jemaatnya banyak. Karena dia menggunakan tafsir dari jadikan semua bangsa muridku, ya.
Terus pendetanya khotbahnya, ayo penuhin kursi-kursi dengan jiwa-jiwa gitu. Jadi Anda itu hanya diperlakukan sebagai know your customer atau know your client gitu. Ya, habis itu khotbahnya pakai yang Malyaki ya kan. Ujilah aku. Nah, nanti aku bukakan tingkap-tingkap langit gitu ya. Eh, banyak memberi, banyak menerima, banyak menabur, banyak menuai. Tapi ujung-ujungnya duit. Ya. Jadi saya kan di di gereja saya itu saya memegang data jemaat. Jadi jemaatnya itu ada berapa itu memegang. Jadi itu yang akan menjadi strateginya. Kalau perlu kita bisa tahu nih sifat orangnya satu-satu ya. Pokoknya know your customer lah, know your client lah. Apa yang dibutuhkan jemaat. Kalau jemaatnya butuh ini, kita khotbahnya ke sini, jemaatnya lagi ini. Tapi khotbahnya semuanya itu bentuknya cuma motivasi. Pokoknya yang penting jemaatnya itu ibadah. Yang paling penting lagi mesti harus ngentoke duit teko dompete. Ya kan? Yang namanya persembahan itu bisa berlapis-lapis. Persembahan ibadah, ada ibadah minggu udah pasti. Ada ibadah tengah minggu, ada ibadah wanita, ada ibadah pria, ada ibadah apa meneh? Ibadah sekolah minggu itu pun dijalui duit. Jadi di sini kita hanya di apa ya dianggap sebagai customer atau klien. Saya penting pokoknya oke wongi. Jadi gereja itu sukses kalau banyak jemaatnya dan banyak duitnya. Itu yang dianggap sukses itu seperti itu. Tapi beda nanti kalau kita masuk di kuadran keempat. Nah, sekarang kita cerita nih waktunya udah mepet. Nah, tadi saya gini, kalau Anda mau ke kuadran keempat, ya salah satunya bisa baca buku saya. Kalau hidup kita mau ke kuadran keempat, karena begini, kalau kita hanya di kuadran ketiga, orang bakal iso kita masuk ke kuadran kelima. Nggak bisa. Kita mesti harus mengikuti flow dari air kehidupan kita. Kita harus mengikuti zaman. Nggak mungkin dari kuadran hidupmu mentok sampai kuadran 3 tiba-tiba bisa masuk ke kuadran kelima, tidak bisa. Ya, sungai kehidupan kita tuh selalu ngeflow, jalan. Nah, ini adalah zamannya. Ya, jadi kalau kuadran 1, kuadran kedua itu zamannya di perjanjian lama, ya, kuadran 3 dan kuadran 4 itu adalah perjanjian baru. Ya, kalau kita melihat ya surat-surat Rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Yudas, Yohanes ya, dengan kitab Wahyunya itu sebetulnya untuk orang-orang yang hidupnya di kuadran 3. Tapi kalau 4 Injil dan kisah para rasul itu untuk orang-orang yang hidupnya di kuadran 2. Jadi kalau sudah bertobat, kalau sudah jadi orang Kristen, itu Anda harus banyak membaca surat-surat rasul. Karena surat-surat rasul itu khas dibuat untuk orang-orang yang hidupnya di kuadran 3. Untuk apa? Supaya Anda itu bergeser, ngeplow sampai mentok, sampai di kuadran keempat. Nanti kalau kuadran keempat sudah waktunya, kita akan lari ke kuadran kelima. Tapi selama kita hidup di dunia, kita memang mentoknya sampai kuadran keempat. Ya, kita hidup di dalam roh dan memakai hikmat Allah. Kita sudah tidak memakai daging lagi, tapi kita memakai roh. Perhatikan manusia rohmu, perhatikan rohanimu, dan gunakan hikmat Allah. Itulah maka dikatakan spirit of wisdom and revelation. Hiduplah di dalam roh dan hikmat Allah. Gunakan hikmat Allah, juga gunakan hidupmu di dalam roh. Gunakan manusia rohmu. Sehingga di sini kita bukan KYC, tapi kita KYS. Know your soul, know your spirit, bukan know your customer. Di sini yang dibutuhkan bukannya lagi jumlah, tapi kualitas, bukan kuantitas. Ya, tapi yang dibutuhkan adalah kualitas. Kualitas dari hidup kita ketika kita hidup di dalam roh dan kita menggunakan hikmat Allah. Spirit of wisdom and revelation supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah.
Di situ saya lambangnya adalah kerajaan Allah. Ini persis dengan doa Bapak kami. Setiap hari saya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kuadran 4. Ketika kita berdoa, doa Bapak kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kuadran 4. Jadi menyatakan kuadran 4, datang kerajaan Allah dalam hidup kita. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di kesempatan minggu depan, sehingga kita bisa todah. Kalau kita ada di kuadran 4, kita benar-benar bisa todah. Yang tadi Mindan ngomong itu, kita benar-benar bisa mengucap syukur. Ya. Kita benar-benar bisa todah, bisa memberikan korban syukur. Kalau kita ada di kuadran 3, ya cuma kuadran ketiga tuh begini, rajin ibadah enggak? Rajin. Tapi rajin baca firman? Rajin. Tapi rajin doa? Apalagi doa. Doanya sampai nangis-nangis meler-meler. Tapi jadi uripmu cuma topa tapi. Ya, orang-orang di kuadran 3, dia mengikut Tuhan Yesus, tetapi dihitung untung ruginya. Ya, kita tidak bisa berserah diri sepenuhnya, kita tidak akan bisa todah kalau kita ada di kuadran 3. Makanya bergeser. Saya ngomong kuadran 3 bukannya kita tidak ke gereja, bukan itu ya maksud saya ya. Tapi ini adalah dimensi kehidupan rohani kita yang bergeser gitu. Ya, kita tetap harus ke gereja, kasihan dong pendetamu, engkau ora entuk perpuluhan, ra iso urip pendetamu. Ya kan? Kasihan kalau kita nggak memberikan persembahan, ya mesake to pendetamu ora ada kerjaan. Ya kan? Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah kehidupan rohani kita. Mesti harus bergeser di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu seperti apa detailnya? Ya tunggu bulan depan. Ya, kita lanjut di bulan depan. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, sebentar, sedikit ada tambahan nih, saya lupa. Kalau yang kita ada di dunia bawah, di dunia gelap, kuadran 1, kuadran 2, tentunya ada tangis dan gertak gigi. Ya, karena kita akan masuk di dalam Hades. Tapi pastikan kita bersama Tuhan di dalam Firdausnya. Ya, kita ada di langit ketiga, ya. Dari kuadran 3 kita geser ke kuadran keempat, supaya nanti kita bisa mencapai kuadran kelima dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan wisdom dan dengan revelation. Kita mendapat power yang cukup, kita bisa sampai ke langit ketiga, kuadran kelima. Itu cita-cita saya, ya kan? Ya, apakah semua yang ada di sini memiliki cita-cita yang sama? Harus ya, kita harus memiliki pengharapan yang penuh. Pengharapan kita memang harus sampai ke sana. Ya, tadi bicara mengenai keadaan dunia ya. Ini nanti tapi ini bukan saya spill dikit aja. Memang ada yang namanya the Great Reset. Ya, Anda bisa baca tuh the Great Reset. Jadi kehidupan kita akan di reset sampai nol. Ya. Karena ada ungkapan begini, kalau manusia itu sudah nggak punya apa-apa, itu akan hidupnya lebih baik. Ya, itu. Tapi the Great Reset ini bisa ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan dunia. Ya, kita tahu lah ya. Mungkin akan dipakai oleh antikristus. Tapi the Great Reset ini pasti dunia mengarah ke sana sampai nantinya jadi dunia baru, langit baru. Ya, the Great Reset itu sudah dimulai sejak COVID katanya. Ya, saya yang ngikutin berita aja lah. Ya, the Great Reset itu sudah dimulai sejak COVID. Kalau the Great Reset ini sudah dimulai, berarti kita memang ada di penghujung akhir zaman. Pastikan hidup kita ada di kuadran 4. Ya, salah satunya Anda bisa baca di buku saya Manusia Roh itu salah satu itu bukan segalanya tapi salah satu ya. Ini loh the Great Reset ini sudah dimulai ya. Donald Trump itu sudah memulai proyek besar yang namanya Stargate. Ya, jadi OpenAI dia memakai basic dari OpenAI ya, dan banyak dukungan dari semua konglomerat dunia itu pendukung proyeknya Donald Trump. Kemarin kan kita melihat berita kan data warga negara Indonesia itu sudah ditransfer ke Amerika, sehingga itu sebagai tukar guling, Indonesia diturunin pajak ekspornya ke Amerika diturunin jadi 9% atau berapa saya lupa, 9 atau 7%.
Tetapi Amerika minta data-data semua warga Indonesia ya itu dikirim ke Amerika karena mau dimasukin ke Stargate. Jadi nanti semua manusia tidak terkecuali semuanya ya kan yang ada di bumi itu sudah terdata semuanya di Stargate. Tujuannya apa? Ya nggak ngerti. Ya tujuannya untuk Great Reset. Ya. Jadi itu proyek ini sudah mulai. Ini proyek besar loh, 500 billion dolar ya untuk AI. Jadi AI ini salah satu senjata untuk Great Reset. Ya, saya pikir, nah ini ada sedikit lagu, mungkin sedikit saja ya. Ini lagu ini saya senang sekali ya. Iramanya enak ya, bisa kita lihat, bisa kita dengarkan. I know a place where we can go to lay the troubles down, leading your soul. I know a place where mercy flows, take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings it dead to life. We're going down to the river, down to the river, down to the river. Let's get washed by the water, washed by the water, then rise up with amazing grace. Let's go down, down, down to the river, make a change. Let's go down, down, down to the river. I've seen it move in my own life. Took me from dusty roads into paradise. All of my dirt, all of my shame, drowned in the streams that have made me born again. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Anything water that brings it dead to life. We're going down to the river, down to the river, down to the river. Let's get washed by the water, washed by the water, then rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. Make a change. Let's go down, down, down to the river. Ya, udah dulu ya. Kita nanti lanjut di bulan depan. Ini sebetulnya masih cover loh. Ini sebetulnya kenapa ini harus saya utarakan karena nanti yang halo, Halo, ya masih dengar ke Bambang? masih. Oh ya, oke. Kita sudahin dulu karena waktunya sudah molor lama. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Firman ini sudah diseberangkan, kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Yes, Lord. Pokok perbuatan dan selalu ada dalam pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Nama kami Yesus. sambut berkat-Mu. Amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Coach Ji, luar biasa malam Luar hari. biasa. Thank you, Haji. Mas Salamnya. Mas Seminar meskipun ini seminar. agak Seminar manusia roh. ngantuk-ngantuk tapi memang menarik ya. Gak apa-apa. Emang kita Iya. lagi lembur untuk Terima masuk kasih ke buat- kuadran 5. Ya, pencerahan